Halo, selamat datang di Winsiling. Untuk topik bacaan kali ini adalah terhubung kembali dengan dirimu. Ya, jadi di sini petunjuknya akan ke arah sana. Perkenalkan bagi yang baru di channel aku Winsiling, bisa panggil aku Wins. Tujuan aku membuat channel YouTube ini, video-video ini adalah untuk sekedar berbagi pesan, menjadi penyambung pesan bagi mereka yang membutuhkan pesan-pesan ini. Di sini untuk kali ini pilihan ini ya, atribut pilihannya ada kristal. Aku pakai 3 di sini. Yang pertama ada red jasper. Yang kedua ada pearls mutiara. Yang ketiga di sini bentuknya bintang juga, tapi ini sunstone. Ya, sedikit berbeda. Oke, silahkan dipilih sesuai dengan intuisi kamu, memilih yang mana. Boleh pilih lebih dari satu, kalau ketarik ke lebih dari satu, ya berarti ada pesan-pesannya di situ. Untuk kamu kadang ada kalanya ketarik ketiga-tiganya juga bisa, jadi jangan, nggak apa-apa kalau kayak gitu juga ya. Dan karena ini bacaan umum, jadi kalau, sebelumnya, kalau misalkan yang kamu pilih ternyata kamu rasa seperti bukan kamu atau tidak resonate dengan kamu bisa coba pilih yang lain. Ya kadang ada kalanya kita salah menarik intuisi, itu bisa terjadi. Kalau dari semua yang dipilih ternyata nggak ada sama sekali yang resonate, berarti mungkin kamu belum membutuhkan pesan-pesan yang ada di sini. Atau mungkin bacaan ini bukan untuk kamu, karena ini adalah general reading. Jadi silakan ambil pesan-pesan yang bisa bermanfaat untuk kamu dan tinggalkan sisanya. Dan ya, semoga kalian bisa enjoy bacaan ini. Semoga bisa mendapatkan petunjuk-petunjuk yang dibutuhkan saat ini. Oke, so I'll see you guys in the reading. Terima kasih banyak. And I hope you enjoy. Thank you. Halo pal nomor 1, bagi kalian yang memilih kristal ini red jasper. Ya, ini adalah petunjuk terhubung kembali dengan diri kamu ya, sesuai dengan judul bacaan ini. Ya, pal nomor 1 aku udah ngeliat ini kalau red jasper ini memang energinya saat ini kamu lagi banyak-banyak mungkin kepanggil untuk grounding. Itu yang langsung aku rasain ya, energi root chakra dasar atau chakra akar kamu ya, sama satu di atasnya ya masuk ke sacral ya, atau sex chakra di sini. Jadi kayak aku ngerasa kayak ya terhubungnya kamu dengan diri kamu kembali itu pasti akan membawa semacam empowerment ya. Kayak kamu tuh ngerasa akan jauh lebih kuat dari versi diri kamu yang sebelumnya. Aku merasakan kekuatan yang sangat luar biasa dari kamu secara fisik, secara mental, secara spiritual. Tahun nomor 1, ini tinggal nanti ditambah elemen keberanian ya, untuk kamu kayak semacam mengambil langkah perubahan atau mengubah semacam siklus yang ada di dalam hidup kamu, semacam pola berulang ya. Sebagian dari kamu akan melakukan itu. Maaf, aku ngeliat di sini beberapa dari kamu ya, aku nggak sebut ini semua, tapi sedang mengalami yang namanya abuse atau kekerasan. Beberapa dari kamu ini ada KDRT aku lihat ya, sorry ini cukup spesifik, tapi ada beberapa dari kamu ya, atau mungkin kekerasan di tempat kerja atau di hubungan atau apapun ini kamu akan punya keberaniannya untuk kamu menjadi kuat untuk bisa melepas apapun situasi yang kamu rasa udah nggak baik lagi buat kamu. Power nomor 1 ya, jadi kayak tapi ya kekuatan ini datangnya dari spiritual kamu gitu ya. Jadi kayak power yang ada untuk kamu tahu kalau kamu sadar kamu sangat mampu untuk membawa hidup kamu sendiri ke depan ke arah yang lebih baik ya. Kayak aku ngerasain energi stamina yang sangat besar dari kamu dan perlindungan yang sangat kuat dari semesta untuk kamu dalam apapun langkah yang kamu mau ambil ya. Api kamu kegambar di sini secara energi. Ya, entah kenapa ada energi bulan Februari nih ya. Ini timeless, tapi ada energi bulan Februari. Aku nggak tahu apakah Februari kemarin ada sesuatu yang menjadi trigger ini ya, atau sesuatu terjadi di bulan Februari kemarin ya, atau ya kalau kalian baca ini mendekati ke arah bulan Februari ya, mungkin ada sesuatu nanti di bulan Februari ya, atau bisa jadi 2 bulan dari sekarang, karena Februari itu bulan 2 ya. Ada angka 2 nih di sini. Ya, aku tuh ngerasa kayak apa ya, kayak jiwa kamu tuh seperti meminta kamu untuk kayak, aku tidak lagi mau diperlakukan demikian. Aku tidak lagi mau ada di situasi yang demikian. Harus ada perubahan.
Dan aku ngeliat nanti perubahan hidup kamu luar biasa. Ya, power nomor 1. Oke. Itu ya, kalau dari kristal aku nangkep energi-energi barusan tadi. Kita lihat dasaran dari kartu-kartunya nih, power nomor 1. Oke. Aku doa sebentar. Oke, kita lihat ya. Terhubung kembali dengan diri. Kita lihat nih, power nomor 1 petunjuknya bagaimana. Oke. Ya. Wow. Oke. Bagus. Bagus. Ya, ini apinya keluar semua ya. Gitu. Yang apa nih, kalau di apa sih, kalau main kartu remi tuh kan ada wajik, ada sekop. Ini apa ya namanya? Keriting ya, ya pokoknya ini deh. Ya, keriting. Ya, jadi si keriting-keriting ini kalau di apa, di tarot ya, maksudnya kalau kita membaca ini sebagai kartu tarot, ya elemennya fire, elemennya api. Ini apa, equivalent sama wands ya, sama energi tongkat kalau di tarot. Kayak ini Queen of Wands, ini Nine of Wands, ini Two of Wands, ini Three of Cups. Yang hati itu adalah cup ya. Ini sedikit sharing informasi juga ya. Mungkin ada beberapa dari kamu yang lagi belajar tarot juga. Ya, jadi kalau kamu misalkan mau bacain siapapun ya gitu, pakai kartu remi itu bisa. Ya gitu. Cuman memang nggak selengkap kartu tarot karena major arkananya nggak ada. Ya, tapi kalau kepepet gitu boleh banget. Ya, pakai intuisi lagi toh, ya kan? Ya, power nomor 1 di sini. Nah, kalau di kartu ini kebetulan ini gabung sama major arcana. Ya, jadi ini ada major arcananya ada 2 di sini. Power nomor 1 ada di Emperor sama The Sun. Ya, ini titik terang terbesar dalam hidup kamu sih. Ini kenceng banget energinya power nomor 1. Ya, kayak kamu tuh kayak aku ngeliat kayak jiwa kamu tuh seperti ini, bentukan abstraknya ya, mirip ya. Aku ngelihat soalnya memang bunga yang mekar dari dalam gitu. Bunganya juga warna kuning yang aku lihat, sama ya, mirip-mirip di sini. Seperti bunga apa sih tuh yang sunflower ya, bunga matahari ya, kebetulan di sini ada mataharinya juga. Itu aku dapat di penglihatan aku. Ya, jadi ini tandanya kamu sudah siap untuk benar-benar keluar dari pola yang lama masuk ke pola yang baru. Dan sebagian besar dari kamu ini keluar dari pola relasi-relasi lama. Ya, kamu hadir di sini energinya Empress, kuat banget ini. Ini kamu udah kayak apa ya? Masuk ke dalam kekuatan di mana kayak kamu udah semantep itu yang aku lihat ya. Ini kayak koneksi kamu dengan batin sekuat itu sampai nggak ada lagi yang bisa bikin kamu tuh ragu sama langkah kamu gitu loh, power nomor 1. Ya, energi di Empress ini luar biasa. Dan energi di Empress ini maaf bukan gimana, tapi ya kayak kesannya kayak aku udah gak mau buang waktu lagi. Aku udah gak mau meladeni drama ini lagi. Ya, orang mau kayak gimana, kamu akan langsung enggak gitu loh. Kayak ada energi ketegasan dari kamu gitu loh. Enggak. Dan kalau kamu bilang enggak, benar-benar enggak. Dan ada beberapa dari kalian, kalau aku benar-benar pergi, aku akan pergi, aku nggak akan nengok ke belakang. Ada semacam kemantapan yang luar biasa datang dari kamu. Karena sebagian besar dari kamu, kalau aku ngeliatnya di sini, mungkin jujur sudah muak sama apapun situasi yang kemarin. Kamu sudah banyak memberikan kesempatan, memberikan waktu dalam apapun itu, tetapi mungkin ya udah, kamu akan sampai di titik kesadaran kalau mungkin udah saatnya aku ambil langkah sendiri. Ya, gitu. Dan kamu akhirnya mulai merasa pentingnya memprioritaskan kebahagiaan kamu dulu. Ini yang menjadi kekuatan besar dalam kamu. Kamu sudah berani bilang enggak, kamu sudah tegas. Ya, orang mau menghasut kamu, orang mau gak setuju sama jalan kamu kayak bodoh amat, saya jalan. Gak ada yang bisa ngeganggu gugat keputusan saya. Karena keputusan kamu ini benar-benar datangnya dari dalam batin. Karena bunga matahari ini akarnya ada di batin kamu.
Ini tandanya kamu sudah siap ke pintu berikutnya, pintu selanjutnya dalam hidup kamu, dan gak ada yang bisa nyetop kamu ke arah sana, power nomor 1. Very empowering energy di sini. Power kamu luar biasa. Ini kalau kamu belum ngerasa seperti ini, soon kamu akan ketemu sama kekuatan ini. Soon kamu akan ketemu sama keberanian ini, power nomor 1. Red Jasper itu energinya kayak macan gitu ya. Beberapa dari kamu ada yang jagain ini yang lagi jagain kamu melewati proses ini, yang jaga. Karena aku bilang tadi di awal ada energi proteksi ya. Mungkin bentukannya seperti itu, mirip-mirip macan dan sejenisnya. Ya, nah di sini di kartu The Sun ini kebetulan ada tulisan, "It is well to have as many holds upon happiness as possible." Ya, yang artinya apa? Kamu sangat punya peluang banyak untuk bahagia, power nomor 1. Jangan pikir pintu bahagia kamu tuh cuma satu. Jangan pikir sumber rezeki kamu cuma itu-itu aja. Jangan pikir orang dalam hidup kamu hanya itu-itu saja. Di luar sana masih banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau kamu mau kasih diri kamu kesempatannya. Bagaimana kamu tahu kalau kamu bisa menemukan opportunity atau kemungkinan yang terbaik, power nomor 1, mau nggak mau kamu ketemu lagi sama diri kamu ngebatin. Dan kamu pegang keyakinan kamu. Kalau saya ambil langkah ini, saya ambil langkah mantap ini, nggak mungkin saya akan ada di posisi yang sama atau bahkan lebih buruk dari apa yang pernah ada. Karena niatan saya mau ke arah naik tingkat. Saya mau ke arah yang lebih baik dalam hidup. Saya merasa diri saya layak bahagia, ya ini kamu nih energinya. Dan aku melihat adanya semacam keselarasan dalam sebuah rencana. Berarti rencana semesta mau berjalan atas kamu. Dan karena kamu punya kekuatan yang seperti ini, baru bisa berjalan. Nanti kamu akan dibantu sama seseorang di sini. Beberapa dari kamu power nomor 1. Ya, gitu. Tapi kamu akan dipertemukan benar-benar dengan orang-orang dan lingkungan yang jauh lebih baik, lebih tepat untuk kamu, lebih selaras. Bagi kalian yang mungkin yang tadi aku bilang ya, maaf KDRT dan lain-lain, atau merasa terabuse atau kayak kesiksa di dalam semacam suatu hubungan, ini nggak harus KDRT ya. KDRT itu kan secara fisik ya, ada yang mungkin tersiksanya secara mental, secara apa, itu juga bisa sama. Ya itu jatuhnya ya domestic violence versi bukan fisik ya, seperti itu. Jadi ya kekerasan secara domestik, entah ini dari mungkin pasangan yang toksik, yang mungkin ada yang suka mengancam aku ngelihatnya, ya ada yang kayak termanipulasi terus atau kayak gimana gitu-gitu loh. Ya, gitu. Kamu adalah orang yang jauh lebih berhak atas kebaikan, yang jauh lebih dari itu, power nomor 1. Kalau kamu bisa yakin sama itu. Ya, dan kamu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari siapapun, orang-orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu untuk ngelewatin ini. Ya, kalau orang-orang egois mungkin akan bilang, power nomor 1 ya kamu harus tahan, kamu harus gini, kamu harus gini. Ya, bertahan karena memang masih ada di satu lembaran yang sama-sama mau berusaha, nggak masalah. Tapi kalau bertahan sendiri di dalam sengsara, itu bukan bertahan. Itu kamu nyiksa diri, power nomor 1. Dan yang bisa ngerasain ini hanya kamu, yang ngerti ini hanya kamu, bukan orang lain. Jadi kamu mau mengambil langkah apapun sah-sah saja, itu hak kamu. Kaki-kaki kamu mau ngelangkah kayak apa ya kamu yang ambil. Ini bukan langkah egois, power nomor 1. Ini langkah keberanian yang akan mengubah hidup kamu. Ya ini, kamu lagi mau naik level, kamu mau naik tingkat ini. Kamu di masa depan setelah terhubung sama batin, kamu terhubung kembali dengan diri, kamu ketemu sama semangat api baru kamu, kepercayaan diri kamu yang luar biasa. Kamu akan jadi sosok Empress ini. Kamu akan berjaya dalam segala aspek. Mau itu rezekimu, mau itu hubungan, dan lain-lain. Masa depan kamu secerah ini. Dan rencana semesta untuk kamu ini sangat indah sekali ke depan. Ini cuma tinggal kamu yang mau yakin sama itu apa enggak, power nomor 1. Ya, ini kamu nanti akan kadang-kadang kita kalau lagi kayak gini, ada di dalam jalan perubahan, tiba-tiba kita ketemu si A ternyata kenal sama si B, gitu-gitu. Jadi kayak ada aja gitu rancangan semesta, nanti kamu akan lihat sendiri. Segitu dibukainnya jalan kamu nanti.
Ketemu orang-orang yang tepat yang kamu bahkan mungkin belum pernah ketemu sebelumnya. Untuk membantu kamu dalam sepanjang jalan kamu ini. Tapi kamu tidak mengandalkan itu. Kamu mengandalkan kebatinan kamu dalam proses ini. Ya, power nomor 1. Very strong, very strong. Ya, kekuatan kalian itu nggak main-main ini. Power nomor 1 ini calon orang berhasil ini. Kalau belum. Ya, kalian akan jauh lebih berhasil lagi ketika kamu paham sama ini. Oke, kita lihat dari kartu-kartu lainnya. Batunya kecil gitu ya, bintang, tapi kayak energinya gede banget. Ini power nomor 1. Ya mungkin ini kamu tuh orang yang mungkin sering kali di underestimate, diremehin orang. Mungkin orang nggak expect kamu bisa punya kekuatan ini. Ayo, tunjukin ke diri kamu sendiri. Nanti orang-orang akan lihat sendiri power nomor 1. Ya, anggap kayak istilah ya, kecil-kecil cabai rawit. Ya, orang nggak akan expect nanti kamu akan tiba-tiba ngambil langkah apa gitu-gitu. Oke, aku doa sebentar. Ya, nggak apa-apa power nomor 1. Kamu nggak harus membuktikan kekuatan kamu ke siapa-siapa. Kamu sukseskan hidup kamu bahagiakan hidup kamu, itu yang akan jadi bukti nyata. Tanpa kamu harus perlu banyak bicara, ya, power nomor 1. Tanpa kamu harus ngebuang waktu kamu untuk ngomong sama orang-orang yang gak akan ngerti sama ini, atau bahkan orang-orang yang memukul kamu mundur terus. Ya, ya, you are sacred. Wah, gila ini, aku merinding nih. Ya tuh, kelihatan banget tuh di kamera. Ini ada Empress, ada gambar ibu hamil di sini. Maaf ya, gambarnya agak-agak ini sensor. Ya. Ini double konfirmasi. Womb, energi rahim. Rahim yang adalah energi sang pencipta. Kan pencipta ya, menciptakan, mengkreasi. Beberapa dari kamu, ini lahir barunya kamu. Power nomor 1. Selepas kamu dari apapun ini, hidup kamu dimulai lagi, baru, cerita baru gitu loh, seperti itu. Kalau memang itu yang kamu mau, membangun kehidupan kembali dengan cara yang lebih tepat, dengan orang-orang yang lebih tepat, ayo, ini worth it banget untuk kamu ambil langkahnya, power nomor 1. Di satu sisi, di sini yang aku lihat ya, ke depan kalian akan banyak berkreasi di sini. Nih, planting seeds ya. Di sini ada, maaf ya, ini gambar kayak hamilnya ya. Ini gambar janinnya. Jadi kayak nyambung gitu. Ya, planting seeds, menanam benih. Ya, kalau kamu mau menuai kehidupan yang lebih baik, ya mau nggak mau kamu harus menanam sesuatu yang lebih baik dalam hidup kamu. Mulai tanam benih-benih baru, lewat perjalanan baru kamu, power nomor 1. Dan kamu akan lihat nanti apa yang terlahirkan dari kekuatan kamu sendiri. Hal-hal yang luar biasa itu nanti akan ada untuk kamu ke depan. Ya, planting seeds ini bagus banget energinya. Very, ya gitu ya, nih wild winds itu kayak angin ribut ya. Wild kan ibaratnya liar, ibaratnya nggak bisa dikontrol. Ini kamu sudah ketika kamu ketemu sama kekuatan kamu udah nggak bisa lagi dikontrol, diatur-atur sama siapapun, power nomor 1. Kamu yang pegang setirnya saat ini dalam hidup. Kamu nggak dikontrol dengan ketergantungan kamu sama seseorang, atau nggak dikontrol sama omongan orang, atau apa gitu-gitu. Wild winds ini kamu jadi kayak angin, hidup seperti angin mengalir, meskipun dia ngacak, dia ngalirnya bisa kemana aja gitu ya. Angin kan ya serandom itu, tiba-tiba bertiup dari sana, tiba-tiba bertiup dari sana ya. Ya ini makanya ada kemungkinan kamu akhirnya bisa tenang di dalam ketidakpastian ini. Ya, yang ketidakpastian yang adalah sebenarnya ilusi, power nomor 1. Kenapa? Karena di tengah kamu seolah-olah kayak nggak ada arahan atau nggak ada tujuan, di situ sebenarnya semesta sedang membawakan kamu ke tempat yang tepat.
tidak ada sehelai angin yang gak diatur sama semesta ini. Pile nomor 1. Ya, angin yang serandom itu di sekitaran kita aja udah diatur, apalagi jalan kamu. Ya, diatur dalam artian di sini diprotek, dijagain. Jangan takut. Ya, semua tentunya akan hasil yang kamu akan dapatkan tentunya lagi-lagi akan tergantung kamu ya. Seberapa kamu bisa pegang keyakinannya, seberapa besar usaha yang kamu keluarkan. Ya, jadi di sini kamu lihat di sini dia tetap tenang meskipun di sekitarannya ada angin yang bertiup ke sana kemari. Nih. Mungkin ini hidup kamu kayak kamu jadi kayak bingung kadang arahnya kemana ya. Gitu, tapi ada satu hal yang kamu tahu pasti. Kalau kamu mengambil langkah ini, hidupmu akan berubah. Berubahnya ke arah mana? Kalau kamu bisa pegang keyakinan, kamu aminkan hidup kamu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, maka disitulah kamu akan diarahkan. Ini aja tiba-tiba terbang. You are sacred. Ya, you are sacred. Kamu di sini ketika kamu ketemu sama diri kamu lagi, kamu ngerasa ya ampun, ternyata ini diri aku yang selama ini aku tinggalkan. Aku selalu memikirkan si A, si B, aku selalu memikirkan kayak segala sesuatu yang ada di luar diri aku. Tapi ternyata aku selama ini tidak terhubung sama diri aku sendiri. Aku mengabaikannya. Padahal yang paling pertama butuh cinta kamu, yang paling pertama butuh pelukan kamu, itu diri kamu sendiri, pile nomor 1. Dan kamu mulai sadar sama ini. Semakin sadar lagi sama ini. Kalau diri kamu itu ibaratnya sakral. Nih, suci. Suci dalam artian kamu ketemu sama bagian terdalam batin. Kejujuran terdalam diri kamu. Dari situ kamu akan menemukan kebahagiaan. Peluk diri kamu sendiri di sini, pile nomor 1. Cintai dan peluk dan jangan lepas ini sampai kamu akhir hayat, pile nomor 1. Kalau kamu bisa seperti ini, kamu akan menemukan kunci kebahagiaanmu. Ya, itu petunjuk ya untuk pile nomor 1. Very strong message ya yang aku lihat di sini. Ya, jadi ini kayak jalan terang, jalan keluar dari hidup kamu yang lama. Ini yang terlihat sangat jelas. Dan di sini kalau kamu lihat ada angka yang urut ya, nih 42, 43, 44. Yang artinya apa? Langkah yang kamu sudah ambil atau kamu mau ambil ini, itu akan berarti sudah selaras. Angka yang berurutan seperti ini tandanya kamu akan naik. Kan aku bilang kamu naik tangga, naik tingkat. Dari 42 naik ke 43, naik ke 44. Jalan kamu ini akan membawa kamu naik ke arah yang lebih baik. Jadi jangan ragu lagi. Pegang keyakinan. Kalau tengah jalan tiba-tiba ngeblank, buta atau apa, kamu lagi diuji keyakinannya. Kamu terus bawa dalam doamu, meditasimu, dan lain-lain. Ketemu kamu mau jalan ini. Titik terangnya udah ada nih. Udah kelihatan. Ya, dan masa depan kalian ini luar biasa. Banyak banget hal-hal baik yang nanti kalian akan bisa lakukan di kemudian hari yang jauh lebih baik lagi dari sekarang. Oke, pile nomor 1. Oke, itu aja petunjuknya. Semoga bisa bermanfaat. Oh ya, sebelum aku akhiri bacaan ini, ada beberapa energi zodiak yang hadir ya. Pile nomor 1. Ini mungkin, ya ini bisa kamu atau bisa siapapun orang yang nanti berperan dalam perjalanan ini. Karena tadi aku ngeliat ada energi 2 orang. Jangan terlalu terpatok sama ini, tapi ini aku sebutkan aja. Virgo, Gemini sangat strong. Fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, kalau water sign-nya Scorpio. Ya, ini Leo sangat strong juga nih di sini dengan The Sun. Oke. Semangat ya, pile nomor 1. Ini akil balik ini yang aku lihat. Selama ini semesta cuma nunggu respon kamu terkoneksi kembali sama batinmu. Gandengan sama diri kamu sendiri. Oke? Itu aja. Ya, semoga bermanfaat dan resonan. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silahkan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun itu silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading,
konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya Winselin juga. Kalau mau tanya-tanya dulu jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirim katalognya untuk kalian bisa baca-baca terlebih dahulu cara ketentuannya bagaimana. Dan juga belakangan ini aku ada buka 2 sesi khusus, ini by request. Yang pertama adalah sesi spiritual coaching atau spiritual learning bagi kalian yang mungkin masih, aku bikin ini ya tujuannya untuk mereka-mereka yang mungkin masih bingung dalam perjalanan perkembangan spiritual sendiri ya, atau perjalanan awakening-nya. Itu kalau kamu terpanggil untuk aku bisa bantu di situ, silakan. Ya, itu tujuan aku membuat sesi itu. Lalu yang satu lagi adalah tarot coaching atau tarot learning. Ini juga sama, bagi yang memang benar-benar mau serius belajar ini ya, memakai kartu sebagai media spiritual. Aku akan berbagi semua ilmu aku di situ, pemahaman aku selama ini ya. Jika tertarik saja, intinya apapun yang tersedia di sini berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Dan tentunya apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan privasi aman dan terjaga. Terima kasih banyak Pak nomor 1 atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh untuk segala yang terbaik. Sehat, sukses, bahagia selalu, and best of luck. Pak nomor 1. Semoga kita ketemu lagi di readingan aku yang berikutnya. Thank you so much. Take care and have a nice day. Pak nomor 1. Bye-bye. See you. Halo Pak nomor 2. Bagi kalian yang memilih batu ini, Pearls Mutiara. Ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya terhubung kembali dengan diri. Ya, Pak nomor 2. Oke, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya, kenapa kalian mungkin ketarik ke mutiara ini? Pak nomor 2, ini yang paling beda sendiri ya dari yang lain-lainnya. Tapi yang aku langsung rasakan memang kesembuhan secara batin sih kalau untuk Pak nomor 2 ini. Ya, kayaknya kamu tuh semakin kesini semakin kepanggil untuk terus menjaga kemurnian diri, kemurnian energi kamu. Beberapa dari kamu terpanggil untuk lebih baik akan kesehatan kamu. Aku juga lihat ya, karena kamu ingin ke arah yang lebih confident saja gitu. Kayak kamu ngerasa ya, kayak dengan aku jaga kesehatan aku menjaga kebersihan energi aku, kemurnian energi aku ngerasa lebih happy, lebih confidence gitu ya. Kamu juga, aku ngelihat lagi di dalam fase dimana kayak mungkin di titik dimana ya, mungkin ya namanya juga kehidupan kan, kadang ada hal-hal yang bikin kita terbebani, stres gitu ya, kadang bisa sampai agak-agak semi depresi gitu ya mungkin karena beban-beban emosional, beban kehidupan. Tapi ya jiwa-jiwa seperti kamu ini ketika terhubung kembali sama diri, mulai akan lebih memilih untuk membenahi diri ketimbang ngeladenin mental disorder. Ya, mulai kesadarannya lebih tinggi dari depresinya. Kalau kesadarannya udah lebih tinggi dari depresinya, maka jiwa tersebut akan lebih memilih untuk kebahagiaan. Lebih memilih untuk bahagia pada saat ini. Daripada gue mikirin depresinya, mendingan aku fokus ngerjain hal-hal yang bikin aku happy. Entah itu hobi, entah itu apapun. Kegiatan kreatif mungkin beberapa dari kamu, dan kamu happy di situ. Atau ada yang mungkin ini ya cara penyembuhannya dengan exercise, yoga mungkin, pilates beberapa, dan lain-lain. Ya, jadi yang sekaligus kayak kamu tuh ngerasa memang kepanggil untuk bersihin nih sampah-sampah mental dalam diri kamu. Lewat aktivitas apapun, aktivitas fisik bisa membantu mental kamu, aktivitas kreatif bisa membantu mental kamu, dan emosional kamu, Pak nomor 2. Ya, nah kalau udah kayak gini, rezekimu akan kebuka lagi lebih besar. Itu yang aku lihat, Pak nomor 2. Hasil dari yang tadinya sebelumnya terdiskoneksi dengan diri, sekarang terhubung dengan diri. Kenapa wealth kamu bisa berkembang? Yaitu karena energi kamu jauh lebih pure, lebih bersih gitu. Ibaratnya rezeki suka tempat-tempat yang bersih. Ya, rumah yang gak berantakan, kamar kosan yang rapi, tempat kerja yang rapi tersusun, ya. Bukan hanya tempat aja, tapi pikiran, hati juga rapi dan bersih. Paling tidak lebih rapi lah.
itu rezeki paling demen nempel di situ. Kalau memang kamu saat ini belum terlalu terbuka ke arah sana rezekinya, atau rezeki kamu lagi kehambat. Ya, beberapa dari kalian yang aku lihat dengan terhubungnya kamu dengan batin, aku melihat ada yang dengan bantuan komunitas atau orang-orang di sekitaran kamu. Pasangan juga ada, karena ini energi love-nya juga sangat hadir di pile nomor 2. Ya, kayak aku tuh ngelihat kayak kamu kayak kebentuk jadi diri kamu yang baru, tapi gambaran jiwa kamu tuh kayak permata, kayak warna diamond gitu, bagus banget. Tapi nggak tahu tuh diamond apa ini ya, cuman intinya ya itu yang aku lihat. Ya. Gitu. Atau beberapa dari kalian mungkin akan ada yang menjadi inspirasi dalam komunitas kalian, pertemanan, apapun itu. Juni, ada energi bulan Juni di sini, pertengahan tahun, ya, gitu. Kalau kalian nonton ini lewat bulan Juni, karena ini timeless, ya, berarti ini mungkin energi 3-6 bulan ke depan. Apa yang tadi aku bilang, hasil-hasil yang kamu akan ketemukan ya. Karena kamu sudah lebih memilih kesadaran, kamu sudah lebih memilih kesembuhan daripada terikat atau terpenjara dengan depresi atau mental issue. Pearl ini energinya damai. Ya, tapi damai yang terbentuk dari kesedihan, aku ngelihatnya. Karena ini aku ngelihatnya kayak tangisan. Ya, kayak kamu tau kan titik air mata, tapi ternyata dia itu yang masuk ke batinku ya. Dia tetesan air mata ini jadi mutiara ini. Jadi kedamaian yang kamu temukan ya mungkin setelah kamu melewati situasi-situasi yang mungkin memang bikin kamu sedih, bikin kamu apa gitu. Tapi dari situ kamu ketemu kekuatan dan kedamaian kamu. Ternyata selama ini ketika kamu mulai masuk kembali ke diri kamu, bukan mencari solusi di luar sana, bukan ngejar-ngejar hal-hal yang ada di luar sana, kamu mulai ke batin, kamu mulai ke langkah-langkah batin, kamu temu damai di situ. Ya, kalian ini orang-orang cerdas, bahwa nomor 2 aku bisa lihat itu. Tapi di sini kecerdasan kamu akan lebih merata ke kecerdasan spiritual juga. Karena seseorang yang cerdas spiritual itu lebih mudah untuk mencapai sejahteranya. Ya, jadi kayak kamu tuh energinya ke depan akan jauh lebih kalem nih yang aku lihat ya. Begitu kamu udah connect sama ini, ketemu lagi sama diri kamu sendiri, yang tadinya third eye chakra kamu keblok itu kebuka, krek gitu ya. Kamu jadi bisa ngelihat gambaran besar hidup kamu tuh gimana. Kamu jadi bisa melihat prioritas cinta dan harmoni kamu kemana. Beberapa dari kamu, hasil dari ini bagi yang single akan ketemu jodohnya setelah kesembuhan ini. Ya, PR kamu ternyata selama ini cuma terhubung kembali sama diri, lebih dalam lagi, membentuk koneksi di situ, membentuk cinta di situ. Oke, nomor 2. Kita lihat sekarang dari kartu-kartunya. Doa sebentar. Oke, nomor 2 kita lihat ya. Two of Swords, Ace of Swords, iya, Three of Wands, ya, and Three of Swords. Wah, ini gini kayak topi tadi kebalik ya. Ya, iya, ini elemen sword semua. Ya, 3 dari 4 kartunya elemen pedang. Yang artinya apa yang tadi aku bilang? Mental, kondisi mental ya, apa yang membuat kamu ngerasa chaos dalam segi mentalnya ya, depresi dan lain-lain ya. Ada tensi secara energi mental di sini. Tapi ya itu semua
ketika kamu terhubung kembali, hilang itu. Kamu lebih clear thinking ya. Soft source ini ngomongin tentang pencerahan dalam pikiran kamu. Two of Swords dengan The Hangman di sini ngomongin tentang apa yang selama ini jadi nyangkut ya, karena ketika energi pikiran kita jatuhnya banyak sampah mental, pasti hidup kamu akan langsung kena ke kehalang tembok gitu ya, entah rezekinya yang kehalang tembok, entah apa gitu loh. Jadi ngehang gitu ibaratnya. Ya sama ya kalau kayak mesin kayak misalkan handphone atau gadget yang kayak kepanasan atau kebanyakan memori, dia gampang ngehang gitu. Ya. Gitu. Jadi mungkin yang selama ini kamu tanpa sadar terjebak dalam memori-memori lama kamu, belum akhirnya kamu bisa, dengan kamu terhubung lagi dengan batin, kamu jadi bisa ngelihat, kenapa aku harus selalu mengingat memori itu? Pikirin itu terus. Ya, atau takut akan sebuah memori di masa lalu, misalkan nanti takut ke depan nanti saya jadi kayak gitu lagi, misalkan maaf finansial ya, saya nanti jadi gini lagi, saya jadi kayak itu, akhirnya tanpa sadar menjerumuskan diri sendiri di dalam energi kekecewaan, sakit hati misalkan. Gimana nggak nyangkut energinya? Kamu mau ini beres, kembangkanlah hidup kamu. Caranya gimana kak kalau mau connect sama batin? Lakukan hal-hal yang bikin kamu happy. Karena ketika kamu happy, batin kamu mengeluarkan getaran atau vibrasi yang berbeda. Ketimbang kamu mikirin terus yang bikin kamu pusing, stres, dan lain-lain. Bukan berarti kita nggak mikirin hidup kita lagi, bukan. Tapi kita memakai angle yang berbeda. Untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik. Kalau orang yang terjebak dalam pikirannya, gak ketemu solusi. Pusing ya, tiap hari dia muter-muter di situ. Makanya nih, batu yang kamu pilih ya satu-satunya yang bentukannya muter nih. Kayak siklus. Ya jadi mulai fokus ke hal-hal yang menyenangkan untuk kamu. Sesimpel dengerin lagu yang bikin kamu tersenyum. Bikin kamu terasa lega secara hati. Jangan lagu yang bikin kamu jadi galau, bikin kamu jadi marah, bikin kamu jadi ini gitu, jangan. Ya, dengerin yang menguatkan, memberikan inspirasi untuk kamu, menyadarkan kamu kalau masalah saya ternyata nggak harus dipusingin seperti itu. Ternyata saya cuma perlu mencari tenang, nanti masalahnya akan ketemu solusinya. Mau masalah gede apapun ya, sekecil sebesar apapun, masalah duit kayak masalah apa, kamu lihat dengan vibrasi ketenangan kamu, solusi-solusi akan hadir. Kalau masalah keuangan ya solusi keuangan, masalah kesehatan ya solusi kesehatan, masalah cinta ya solusi kehidupan cinta. Karena kamu sudah lebih sadar bahagia. Ya, ngelakuin hal-hal yang lebih bahagia. Contoh nih, main musik kesukaan kamu, dengerin musik kesukaan kamu, nyanyi kalau memang itu hobi kamu. Tapi nyanyi yang bisa bikin hati kamu ikut bernyanyi dan senyum gitu. Lagu-lagu yang seperti itu. Masuk ke kreasi, bakat-bakat kreatif kamu apa? Ngelukis kah? Ngegambar kah? Nulis kah? Bikin konten-konten menyenangkan mungkin beberapa dari kamu, itu bukan pelarian. Itu kamu menghubungkan diri kamu dengan kembali ke dalam diri kamu lagi. Karena setelah kamu merasakan vibrasi bahagia itu, meskipun kadang ada orang yang kayak, oh nanti habis itu, tapi nanti saya stres lagi. Tapi kalau kamu melakukannya, ujung-ujungnya kamu akan lebih, kiblat energi kamu nanti otomatis akan lebih bergeser sendiri seiring waktu. Karena waktu kan juga menyembuhkan, Pak, nomor 2. Ya, jadi kita nggak setiap hari ngehajar diri kita dengan mikirin yang bikin kita stres. Harus dicari keseimbangannya lagi, ibaratnya kayak gitu. Semakin muncul energi bahagia kamu, semakin yang tadinya bikin kamu stres lama-lama sudah nggak seperti bikin kamu stres seperti sebelumnya. Bisa akan lebih baik. Nanti disitulah baru akan lebih kelihatan. Tadi kan aku bilang ada semacam third eye chakra healing ya. Mata batin lebih kebuka
karena kamu lebih terhubung. Kalau mata batin lebih kebuka, lebih gampang cari solusi, lebih gampang cari jalan keluar yang tadinya jalan gak kelihatan karena kita mumet, tiba-tiba jadi kelihatan, tiba-tiba ketolong orang ini, gitu-gitu ya. Tiba-tiba jadi ngerti ya kenapa saya harus ngelewatin situasi ini dulu. Oh ternyata gini, oh ternyata rencana semesta begini. Akhirnya jadi lebih bisa nerima, lebih bisa tenang, kalem, ngalir lagi gitu ya. Disinilah kamu terbentuk jadi orang yang jauh lebih bijaksana, karena pearl mutiara ini melambangkan kebijaksanaan, wisdom. Bukan hanya bijaksana, tapi bijaksana dan kesejahteraan. Ya, jadi beberapa dari kamu juga nanti dengan pencerahan ini, dengan rezeki kamu, dengan kesejahteraan kamu akan berbijaksana memakainya juga. Banyak nih efek-efek positifnya dengan kamu terhubung kembali sama batin. Apa ya yang selama ini yang aku suka lakuin tapi aku nggak pernah ngelakuin itu karena aku selalu mikirin orang lain, aku selalu mikirin hidup aku ABCDE, sehingga aku lupa sama sisi diri aku yang itu. Terputus kamu sama diri kamu sendiri. Ya orang-orang stres, putus cinta, putus teman gitu-gitu ya. Tapi nggak ada yang sadar putus sama diri sendiri itu jauh lebih menyakitkan sebenarnya. Ya, gitu. Jadi kamu cari terputusnya kamu dengan diri kamu itu di aspek mana? Aspek mental kah? Aspek spiritual kah? Aspek fisik kah beberapa dari kamu? Kalau aspek fisik kita terputus hubungannya di situ, kita biasanya akan sakit fisik. Entah tuh sakit apa macam-macam ya, penyakit fisik. Berarti ya contoh, maaf, kayak waktu itu, ini contoh kasus ya, orang yang secara fisik inilah mungkin ada kista di waktu itu ada pasien ya, rahim, entah ya itu, tapi masih bisa ditangani, cuman kemungkinannya 50-50, 50% gitu. Dan ternyata dia punya, kalau secara pandangan energi atau spiritual, seks cakranya atau sakral cakranya keblok. Ternyata hubungan dia sendiri dengan daerah, ya ini kan karena perempuan ya, daerah kewanitaan ya, terputus. Ya kamu definisikan sendiri maksudnya itu apa, aku nggak perlu jelasin lebih panjang. Ya, sehingga nggak balance di situ. Ya, kalau jantung misalkan seputaran, ini aku kasih contoh aja ya, seputaran jantung. Ya, berarti itu adalah hubungan kamu dengan orang-orang di sekitaran kamu. Percintaan bisa, relasi-relasi bisa. Kalau sakitnya udah ke situ ya tensinya ada fisik tapi di daerah-daerah situ. Jadi sebenarnya kunci dari pertemuan kamu kembali, ya berarti kayak kamu, kalau kayak gitu kan terdisconnect dengan bagaimana kamu berbijaksana dalam menjalani relasi-relasi kamu. Ya, jadi sebenarnya kunci dari ini semua keharmonisan. Sebagaimana aspek-aspek hidup kamu nih semua terhubung secara harmonis, balance, seimbang. Ya, power nomor 2. Jadi itu yang aku lihat. Banyak dari kalian yang akan mulai baca-baca atau belajar tentang ini. Ya, tentang kesembuhan ini. Dan kamu akan menemukan pencerahannya. Beberapa dari kamu akan terhubung kembali sama ini, bakat talenta lagi. Dan ketika ini naik energinya, apapun yang biasanya bikin kamu sakit, sedih, stres, depresi, energinya akan kalah, dia akan turun sendiri. Dan dari situ kamu menemukan pencerahan hidup kamu, power nomor 2. Ini tujuan dari bacaan ini sebenarnya ini. Dan di sini ada angka 1, 2, 3 berurut ya. Dan kembangnya sama nih. As, 2, 3, pedang. Energinya kalau di sini ini ya. Apa nih? Sekop. Ya inilah pokoknya sekop ya bilangnya. Ya, jadi ini
adalah keberuntungan yang akan terbuka juga untuk kamu, karena ini angka berurut dan bunganya, kembangnya sama. Ini kalau main apa nih, main capsa atau main apa nih, poker ya. ini cantik nih ya. Gitu. Ya ini, ngomongin tentang keberuntungan kamu kebuka dengan kamu menemukan energi ketenangan batin. Kalian ini sebenarnya orang-orang yang bisa banyak membawa manfaat ya, membawa manfaat ke diri, ke orang-orang di sekitar. Ya aku nggak heran kalau ke depan dengan kesejahteraan kamu bisa membantu mungkin mempekerjakan orang-orang untuk kesejahteraan keluarga mereka gitu misalkan. Ya ada-ada aja. Gitu, atau kayak kamu akhirnya bisa sukses dari penyelarasan diri kamu kembali dengan bakat dan talenta. Ternyata bakat yang selama ini kamu tinggalkan, ternyata itu kunci sukses kamu. Ya ternyata dengan kamu terhubung kembali dan kamu coba aspirasikan bakat kamu coba sharing itu, ya ternyata buka jalan rezeki. Banyak yang kayak gitu. Ya, jadi nggak ada yang tahu ya gimana ya. Pokoknya sorry, jadi belepotan. Ya intinya perkembangan diri kamu di sini sangat tergambar. Ya, aku melihat ekspansi yang sangat besar dari jiwa. Pertemuan kamu kembali dengan cinta dan keharmonisan dengan diri yang akan membawa kamu menjadi harmonis dengan orang-orang sekitaran kamu atau dengan orang-orang yang berjodoh dengan kamu. Karena cinta menang atas segalanya. Ketika cinta itu hadir, apapun stres depresi kamu, itu obatnya ya itu doang, cinta. Nggak ada lagi. Kamu mau nenggak obat tidur, kamu mau nelen obat apapun yang ada di dunia ini, kalau akar spiritualnya nggak sembuh, nggak akan beres mental kamu. Obat-obatan itu hanya sementara. Yang ada sakit lambung nanti. Ya, nomor 2. Oke. Ya, jadi kayak kamu juga belajar untuk tidak bergantung sama apapun yang di luaran kamu, selain diri kamu sendiri. Oke, kita lihat nih satu kali berikutnya. Nomor 2. Aku doa sebentar. Oke. Oke, nomor 2 ini aku mau ambil 4 kartu, tapi dia munculnya 5. It's okay, kita lihat ya. Sacred Tempo. Ya beberapa dari kalian ada yang terpanggil lagi untuk lebih terhubung secara batin atau spiritual itu lewat doanya, lewat meditasinya. Ya ada yang mungkin ini lagi mungkin udah lama nggak berkunjung mungkin ke temple, mungkin kemana gitu ya. Tergantung kepercayaan dan keyakinan kamu. Tapi di satu sisi, nih heart chakra kamu hadir nih di sini nih. Ya, di satu sisi kamu juga mulai men-treat diri kamu seperti kuil yang sakral. Jadi kamu itu lebih menjaga kebaikan energi kamu, menjaga kesehatan kamu, menjaga agar ya melindungi. Gimana sih kalau kita ngelindungin kayak kita ngelindungin anak kita sendiri kalau kamu punya anak gitu ya, supaya dia nggak kesakitan, supaya dia nggak apapun itu, kedinginan, kepanasan, apapun itu ya, kelaparan gitu. Ini sama kayak kamu tuh ngelindungin diri kamu sendiri di situ. Ya, hal-hal yang kamu tahu merusak, hal-hal yang kamu tahu menyakiti orang-orang, situasi dan apapun, kamu akan mulai menolak ini satu-satu. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu nggak mau ngehargain orang, bukan, tapi kamu menghargai diri kamu sendiri dulu. Dan itu bukan egois, itu bijaksana, cerdas. Ya, gitu. Mulai nggak terlalu pikirin orang mau ngomong apa. Kenapa? Bukannya gimana, orang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, ngerti sama kamu, akan paham kalau kamu misalkan jaga energi kamu atau apa gitu-gitu. Ya, jadi kamu gak usah takut, ini perjalanan spiritual kamu. You are on this spiritual journey saat ini, power nomor 2, untuk menemukan batin yang
sangat bercahaya. Jiwa-jiwa kalian ini jiwa-jiwa yang pembawa cahaya yang baik. Ya, cuman ya ini saat ini sedang melalui proses transformasi. Lagi-lagi di sini ada hati, heart chakranya lagi nih. Kesorot heart chakra nih power nomor 2. Ya, jadi power nomor 2 ini sebagaimana kamu mungkin terlalu malah menghubungkan diri kamu dengan hal-hal situasi orang-orang yang ada di luar sana. Kamu lupa koneksi sama diri itu ternyata paling penting. Dan ini kayaknya perubahan ini yang tadinya outwards jadi inwards gitu, yang tadinya arahnya keluar sekarang arahnya jadi ke dalam. Ya, dan di sini ada Spirit Weaver. Ya, Spirit Weaver ini yang aku lihat ya ini 2 kartu terkoneksi sama The Ancients ya. Ini yang maksudnya kamu lihat nih yang jagain kamu segini banyak. Ya, makanya kamu akan masuk ke dalam batin, mungkin bermeditasi nih agak hatinya kebuka, ada gambar lagi di sini. Ya, heart chakranya. Coba meditasi heart chakra kalau kamu belum. Efeknya ada. Kamu akan ngerasa ada energi yang keluar dari situ. Mulai sembuh di situ. Nggak instan ya, pelan-pelan, butuh latihan gitu. Ya, tapi ini ada panggilan atau dengan kamu terhubung dengan diri, kamu akan terhubung dengan mereka juga nih. Ya, sosok-sosok penjaga pelindung. Ada. Jagain kamu tuh ada yang bentuknya binatang, ada yang nenek-nenek, ada yang bapak-bapak, ya macam-macam. Aku juga ngeliatnya banyak. Dan Spirit Weaver ini maksudnya ya apapun yang nanti mereka akan bentuk jalannya buat kamu jadi akan bisa selaras di jalan terbaik kamu. Jalan terbaik itu apa? Rezeki yang terbaik, jodoh yang terbaik. Nah, di sini di gambar ini ada 7 cakra nih, tuh. Cakra kamu balance. Ketika cakra kamu balance, kamu seperti energinya seperti seseorang yang menari seperti ini dengan indahnya. Aura kamu jadi lebih cantik, lebih ganteng, lebih positif, narik rezeki lebih gampang, ngejalanin hidup lebih happy. Ngejalanin hidup happy itu bukan berarti hidup tanpa beban ya. Beban itu akan selalu ada dalam hidup kamu. Cuman bagaimana kamu menghadapi beban ini dengan lebih bijaksana, lebih bahagia, dan lebih kuat. Ya, bukan dengan keluhan setiap hari, bukan dengan rengekan, bukan dengan kayak kebencian, bukan dengan sakit hati, misalkan seperti itu. Tapi kamu hadapi dengan kamu berdansa seperti ini. Ya. Jadi, masalah-masalah yang datang jauh lebih cepat selesai kalau energi kamu begini. Masalah-masalah itu datang emang buat diselesaikan, bukan buat gimana-gimana. Ya, diselesaikan supaya kita bisa masuk ke ranah yang lebih baik lagi dalam hidup. That's life, itulah hidup. Gak mungkin hidup gak ada masalah. Kalau kamu mau hidup gak ada masalah, mati. Ya, gak usah hidup. Kelar masalahmu semua. Ya, power nomor 2. Gitu. Jadi masalahnya bukan di problemnya, tapi how you bring yourself. Bagaimana kamu bawa diri kamu sendiri melewati ini semua. Bagaimana keharmonisan kamu dengan diri kamu tetap terjaga ketika menghadapi problem-problem ini. Itu yang akan mempercepat apapun masalah ini. Begitu selesai, energi kamu naik tingkat. Rezeki kamu naik tingkat. Dan seterusnya. Oke? Power nomor 2. Ya. Emang ini ya, gak mudah. Aku gak bilang ngomong kayak gini itu kayak seolah-olah mengecilkan masalah kamu, tidak. Justru aku mau supaya kamu bisa melihat kalau masalah kamu mungkin tidak sebesar apa yang kamu bayangkan. Kalau kamu punya perspektif yang tepat. Ya, jadi menghadapinya lebih tenang, lebih stabil energinya. Oke, nomor 2. Aku doakan semoga lancar ya. Ya, jadi oke, di sini sampai di ujung bacaannya. Sebelum aku akhiri bacaannya, ada energi zodiak yang hadir untuk power nomor 2. Mungkin bisa menjadi petunjuk tambahan. Ya, ada Virgo, Gemini, Aquarius, Libra untuk power nomor 2. Pisces, Cancer, Scorpio. Karena water elemen dari pearl-nya ini hadir. Oke.
Ya, itu aja zodiak-zodiak yang hadir ya. Semoga bisa resonan untuk beberapa dari kamu. Sampai di sini aja bacaannya, semoga super bermanfaat. Dan Sonet, maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Jika kalian terus terpanggil untuk share, subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik apapun di situ, silahkan. Mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading, konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh. Ya, namanya Winsiling. Kalau mau tanya-tanya dulu, jangan malu-malu, biasa aku langsung kirim katalognya untuk kalian bisa baca-baca terlebih dahulu cara ketentuannya bagaimana. Dan untuk beberapa bulan belakangan aku ada buka 2 sesi khusus, 2 sesi baru ya, by request dari orang-orang. Yang pertama adalah spiritual coaching atau learning. Ini aku buka khusus bagi mereka-mereka yang mungkin terpanggil untuk memperdalam atau mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang spiritualitas dirinya yang belum terjawab. Ya, lagi di dalam perjalanan awakening, kebangkitan spiritual ya, banyak yang seperti itu datang ke aku. Kalau memang terpanggil silahkan. Yang kedua, tarot coaching atau tarot learning. Ini khusus bagi yang memang benar-benar mau serius belajar tarot saja. Ya, menggunakannya untuk sebagai media spiritual. Aku akan bagi ilmu-ilmu energinya di situ jika kalian tertarik saja. Ya, bagaimana cara tepatnya, etika dan ininya ya, secara spiritual dan lain-lain. Iya, dan pembenahan energinya. Intinya apapun yang tersedia berlaku bagi apapun, dimanapun kamu, siapapun kamu, aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali, justru aku ada di sini untuk membantu jika memang diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya, dan privasi tetap aman dan terjaga. Ya, terima kasih banyak sekali lagi atas segala bentuk dukungan dan doanya. Sampai selama ini, aku akan bantu kamu dengan doa dari jauh ya. Untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck untuk kamu ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care, good luck, and have a nice day. Bye-bye, see you pile nomor 2. Halo pile nomor 3, bagi kalian yang memilih batu kristalan ini, Sunstone. Ya, ini adalah general reading kamu yang judulnya terhubung kembali dengan diri. Ya, dengan diri atau batin sebenarnya di sini. Aku akan jelasin dulu ya kenapa kalian ketarik ke batu kristal ini, pile nomor 3, sebelum aku masuk ke kartu-kartunya. Yang aku langsung nangkep di sini, ini energi solar plexus ya, ada energi sacral chakra juga, tapi aku lebih ngelihatnya lebih banyak di solar plexus karena energi di pile nomor 3 ini aku langsung tangkep kalian lagi ngerasa stuck atau seperti kayak nggak ketemu sama inspirasi gitu lah ya, atau kayak energi kamu selalu ke drain, kayak kamu tuh kayak kosong atau kesedot terus gitu, ibaratnya bocor ya gitu. Jadi beberapa dari kalian mungkin lagi ada di dalam fase dimana kamu ada di dalam energi yang namanya mental block atau kreatif block di sini bisa jadi ya, pile nomor 3. Tetapi sebenarnya struggle kamu itu selalu ada di kayak keraguan dalam apa yang kamu mau jalanin sendiri sih ya. Biasanya nih kayak sindrom orang sebelum jadi entrepreneur hebat gitu ya. Ya aku aminkan kalian bisa ke arah sana, kalau belum atau mungkin lebih hebat lagi ya, lebih baik lagi, itu biasanya melewati fase ini dulu ya gitu. Jadi struggle kalian, beberapa ada yang kayak meng-experience ini atau melewatin ini bisa bertahun-tahun loh, struggle untuk kayak itu bertahun-tahun dia kayak masuk ke dalam energi, jadi jatuhnya kayak ketemu sama energi depresi gitu-gitu ya, seperti itu, karena dia stuck, dia ngerasa kayak nggak ketemu sama inspirasi, hidupnya kayak seperti nggak ada inspirasinya, nggak ada warnanya, nggak ada nuansanya, seperti itu. Jadi kayak mau ngelakuin apa juga nggak tahu, mau ngapain juga bingung, mau kerja apa juga bingung gitu mungkin ya. Itu yang namanya ya ini creative block atau mental block. Nah, kalau yang aku lihat di sini pile nomor 3, cara kamu terhubung kembali dengan diri kamu sendiri. Karena kalau kamu sudah masuk ke feeling stuck ini, kamu sebenarnya di situ tanpa sadar terjadi diskoneksi dengan batin sendiri. Ya, diskoneksi dengan batin ini berarti ada krisis keyakinan, krisis percaya diri, confidence. Ya, krisis keyakinan sama semesta juga yang aku lihat ya jatuhnya gitu. Ya, padahal kalian ini adalah calon-calon pemimpin baik yang aku lihat. Ya, calon entrepreneur ke depan kalau belum. Ya, bidang-bidang kreatif nih.
gitu. Jadi kayak kamu tuh caranya bagaimana supaya kamu tidak stuck terus di sini. Power nomor 3, mulai tanam benih-benih kesadaran, ya, sampai akhirnya nanti kesadaran kamu ada di atas depresinya kamu, energi api semangat kamu keluar lagi, kekuatan kamu kegambar lagi. Biasanya kalau lagi stuck secara kreatif nih, karena energinya ada di solar plexus ya, itu sering banget kamu sakit atau mungkin gak enak di bagian perut, pasti itu ya, sirkulasi darah, metabolisme, pencernaan, itu masalah-masalah kesehatan kamu pasti daerah-daerah situ ya. Gitu, karena itu jendela energinya di situ, solar plexus dan sacral ya, area-area situlah sacral ya. Atau kadang-kadang sakitnya kalau bisa di belakang tuh, pinggang belakang bawah situ ya. Nanti lama-lama dia ngerembet bisa ke tulang ekor gitu-gitu, beberapa dari kamu. Jadi di sini krisis kamu adalah self confidence. Kamu selalu menghantui pikiran kamu, memenjarakan diri kamu di energi yang namanya self doubt. Ya, self doubt ini ya selalu meragukan diri, meragukan langkah-langkah yang kamu sendiri kamu mau ambil. Padahal kamu tahu itu yang kamu seneng, itu yang kamu happy gitu ya untuk ngejalanin, misalkan entah itu kekreatifan kamu, dan itu kamu stres sendiri. Bingung mau ngejalanin apa. Padahal ya tinggal dijalanin, dicoba dulu gitu. Ibaratnya kamu naik mobil, bingung mau starter mobil, nggak tahu gimana gitu-gitu ya, kayak bingung nggak tahu mau kemana. Padahal tinggal ya udah nginjek gas dulu aja pelan. Nanti juga tahu, nanti juga belok ke sana, nanti juga diarahin ke sana. Itu sebenarnya kalau kamu mau terhubung kembali dengan diri, bawa kesadaran ke arah sana. Mulai healing solar plexus kamu. Semua ini itu nggak ada kayak kalau kamu ada di dalam stres kamu di sini, power nomor 3, stop pikirin apa yang ada di luar kamu dulu. Putar balik fokusnya ke dalam diri dulu. Ya, untuk melepas stres ini dulu. Ya, power nomor 3, fokus terus ke dalam diri. Tarik diri kalau perlu dari orang-orang, situasi dulu, kamu fokus ke dalam diri. Dan kamu mulai ngejalanin apa yang kamu rasa baik untuk diri kamu sendiri. Seperti aku bilang, gasnya harus diinjak dulu pelan-pelan. Kalau nggak, mobilnya nggak jalan. Kalau kamu nggak mau stuck ya, mobilnya rodanya harus gerak dulu. Ya, bukannya malah jadi sehari mikirin murung atau kayak gimana, terus jadi stres, ntar dia jadi pelarian kemana, atau berharap ada orang lain yang bisa nolongin dia, nyelamatin kamu sendiri gitu-gitu ya. Nggak ada. Yang karena ini karma kamu, harus kamu yang nyelamatin diri kamu sendiri ini. Kalian sosok-sosok calon-calon leader, nggak bisa kamu bergantung sama orang untuk ini. Ya, bawa lagi kehangatan dalam hidup kamu, power nomor 3. Bawa lagi api itu. Temukan passion kamu ini, orang-orang yang belum sepenuhnya menemukan passion. Cuman kamu nggak bisa ketemu itu kalau kamu nggak action. Passion without action is nothing. Nomor 3. Ya, ayo, kamu tahu kamu tuh happy-nya ngelakuin apa, jalanin. Mau kayak kamu misalkan punya 100 bakat atau talenta, kamu misalkan multi talented, kamu bingung, jalanin satu-satu. Kalau hari ini gambar, ya besok nulis, entar apa, yang penting gerak dulu semua energinya, nanti yang paling gerak akan kelihatan. Semesta itu akan ngasih kamu jalan dan arahan. Tapi kamu harus gerak dulu. Ya, power nomor 3. Ayo, kamu jauh lebih kuat dari ini. Jangan kalah sama perasaan ini terus, power nomor 3. Rangkul hidup kamu dengan kehangatan, peluk diri kamu erat-erat, dan kamu bilang sama diri kamu sendiri, aku pasti bisa. Aku harus kasih kesempatan diri aku untuk coba. Inspirasi itu tumbuh dari dalam kamu sendiri. Nanti kamu juga menemukan lagi kok inspirasi-inspirasi dari orang-orang. Bahkan sampai nanti di satu titik dalam hidup kamu yang menginspirasi orang-orang untuk maju. Kamu yang bisa kasih contoh-contoh baik. Ya, nomor 3. Ayo. Ya. Kalau tadi kamu udah sampai kena health ininya ya, condition masuk ke dalam kesehatan kamu yang tadi aku bilang, metabolisme, sirkulasi darah dan lain-lain, ya, pencernaan itu berarti tandanya energi ini sudah stuck sampai masuk ke ranah fisik, energi fisik kamu. Bersihkan diri secara fisik juga.
Ya mulai lakukan, atau ya biasanya kan kalau fisik itu dari makanan dan olahraga, nggak ada lagi caranya. Ya pelan-pelan yang ringan-ringan mungkin untuk diubah dulu energi fisiknya jadi naik juga. Ya kalau energi fisik kamu lebih bagus, confidence kamu akan lebih naik pasti. Kamu mau tampil di mana, kamu mau ngejalanin apa, mau apa, kamu juga jadi lebih pede sama diri kamu. Lakukan hal-hal yang bisa menaikkan tingkat rasa percaya diri itu. Mungkin sebagian besar dari kamu pernah melewati fase yang kamu rasa tuh gagal dalam hidup, sehingga kepercayaan diri ini runtuh. Wah, itu tanggung jawab kamu sendiri, power nomor 3, untuk ngebangun itu lagi. Ya, yang namanya kesalahan dalam hidup wajar. Tapi nggak semua orang bisa sadar untuk ngebangun lagi. Ya, semua orang melewati hantaman hidupnya masing-masing kok. Orang-orang yang sukses di luar sana, mereka melewati banyak fase kegagalan. Tapi mereka nggak nyerah. Mereka terus try, terus coba, upaya. Mungkin itu yang kamu lagi diarahkan untuk lebih konsisten dalam upaya kamu. Oke? Power nomor 3. Ayo jadi bintang yang terang ya. Power nomor 3. Nah, sunstone lagi, ada energi matahari dan bintang di sini untuk power nomor 3. Oke, kita lihat dari kartu-kartunya nih. Sorry, panjang sekali ternyata tadi. Ya kadang aku ngomong ini kan menyalurkan pesan ini nggak berasa ya, bener ya, untuk keluar terus gitu. Oke, power nomor 3 kita lihat ya. Rasanya di aku cuma semenit 2 menit, ternyata 9 menit ini dari tadi. Ya. Ya karena memang elemen waktu tuh nggak ada di alam, di ranah astral ya, seperti itu. Oke, kita lihat nih di sini. Tuh kamu lihat sendiri nih, pile nomor 3. Kartu kamu rezeki semua. Yes, oke. Ya, nih, 10 of Pentacles, 9 of Pentacles. Ini ada semua pentacle-nya keluar, 8, 9, 10. Jack sama King. Ini Knight of Pentacles sama King of Pentacles. Ya, ini kamu sukses ini. Suksesmu luar biasa sampai dapat penghargaan nih, mungkin beberapa dari kamu. Tapi ini sukses yang kamu bisa ciptakan sendiri. Hermit nih. Ya, ayo. Ini sayang banget potensinya. Ya, yuk move on dari apapun yang membuat kamu selalu memukul kamu mundur ke belakang. Kamu yang harus upayakan atau effort untuk ini. Eight of Pentacles ngomongin tentang upaya. Kerja keras kamu untuk beresin dulu energi kamu. Kamu akan move on dari energi lama, baru kebuka ini semua jalan-jalan kamu. The Star, beberapa dari kamu memang akan tampil mungkin ke depan publik. Mungkin kamu bikin sosial media, atau kamu akhirnya berani untuk berbagi hasil karya kamu ke sosial media mungkin. Kalian ini orang-orang yang akan jadi orang-orang yang dipandang orang. Ini kalau ada energi bintangnya ini mah. Ya. Gitu. Ya, jadi ketika kamu terhubung kembali dengan diri, kamu lihat potensi yang kebuka ini luar biasa. King of Pentacles, Ten of Pentacles ini, ya, ibaratnya kalau mau dibilang raja ratunya cuan ya ini. Gitu. Tapi cuan yang bukan rezeki yang bukan didapatkan dengan cara yang tidak baik ya. Tapi dengan kesadaran batin, kesadaran kekuatan spiritual yang jelas. Strong. Kisah kamu bisa jadi inspirasi sukses orang. Beberapa dari kamu mungkin akan nulis buku ke sana. Atau bikin video konten apapun itu. Kontribusi dalam secara positif. Di luar sana banyak orang butuh inspirasi. Ya, power nomor 3. Kamu bisa menciptakan ini. Daripada sosial media isinya yang gak jelas, kamu bisa pakai itu untuk menjadi sesuatu yang membawa manfaat. Kalau memang itu jalan kamu bisa diberikan panggung, sorotan sama semesta, kamu pakai momen itu, opportunity itu untuk membawa apapun karya baik kamu. Apapun manfaat positif yang kamu bisa bawa,
Pau nomor 3. Ya, beberapa dari kalian akan ada yang travel di sini. Ya, mungkin opportunity yang kebuka buat kamu bisa jadi membawa kamu pindah, harus pergi dulu, relokasi dulu, atau ke tempat yang berbeda dulu, atau apa di sini ada. Karena ada energi perjalanan ya. Tapi di satu sisi ini secara metafora juga ngomongin tentang perjalanan kamu. Ya, ini kayak dari gelap ke terang, dari tidak ada menjadi berada. Seperti itu ibaratnya. Aku nggak bilang kamu nggak berada ya, maaf, bukan seperti itu. Cuman kamu paham lah maksud aku. Energinya, aku lagi nge-describe, lagi menjelaskan. Iya nih, potensi kamu gede banget ini. Sukses yang luar biasa ini Pau nomor 3. Pantesan dari awal udah dibilangin ini isu-isunya ya meragukan diri kamu sendiri. Ya, orang sukses itu pasti pernah melewati fase-fase seperti ini. Sebelum mereka akhirnya bisa jadi yang kayak sukses yang seperti sekarang. Tapi gak semua orang yang melewati fase ini akan berhasil jadi orang sukses. Kenapa? Kesadarannya mungkin, atau dia stuck terus di sini, stuck terus meragukan kemampuannya, stuck terus untuk nggak bisa gerak seperti tadi aku bilang. Ujung-ujungnya dia cuman kepengen balik ke yang pernah ada. Misalkan ya udahlah, aku balik aja ke kerjaan lama aku kayaknya cuman bisa cari duit di situ doang, aku kayaknya nggak mampu untuk ciptain energi rezekiku sendiri. Ya ujung-ujungnya ya itu. Sedangkan kamu pengen hidup sejahtera, kamu pengen hidup bahagia, tapi energinya nggak yakin kamu bisa menerima itu, atau kamu tidak memberikan diri kamu kesempatan untuk explore nih. Baru kemarin aku dapat salah satu klien atau pasien aku juga ngomong kayak ya gitu, lagi dilema gitu ya, mempertahankan pekerjaan yang dia tahu nge-treat dia itu secara tidak adil. Ini sedikit aku sharing ya, aku nggak sebut nama kok. Ya, dan aku sudah bilang dari dulu. Nah, dia udah berapa kali sesi ya, gitu. Nah, aku udah bilang, sukses kamu akan datang yang sebenarnya ketika kamu berhasil menghargai diri kamu sendiri dulu. Bukan kamu tetap kerja di sini karena kamu ngerasa kamu digaji besar di sini. Ya, dan besar itu relatif. Ya, dalam artian kayak, ya maksudnya kayak dia ngerasa, ya udahlah, saya masih terima gaji per bulan gitu loh. Itu sama aja kamu ngejual diri kamu demi uang. Ngejual batin, ngejual jiwa kamu yang tidak bahagia itu hanya demi uang. Ujung-ujungnya apa? Di-terminate PHK. Akhirnya demi uang, uangnya kagak ada. Ya, Ya, jadi itu salah satu bentuk itu kalau semesta udah turun tangan ya, ibaratnya Tuhan semesta udah turun tangan, ini udah nggak bisa ketolong lagi nih, jebret. Nah, gitu caranya, sampai sadar orangnya. Ya, kalau yang ngasih makan kamu bukan hanya dari satu tangan orang itu saja, atau dari perusahaan itu saja, rezeki bisa dari mana aja. Kalau kamu mau explore. Dan akhirnya dia mulai explore jadi guru les dan lain-lain. Mulai ke arah sana. Ya mulai sadar, tamparan kena tuh. Ya, yang dia loyalitas demi uang itu. Ujung-ujungnya uangnya juga nggak ada. Ujung-ujungnya banyak ketahan utang dan lain-lain. Itu aku bagikan di sini ceritanya untuk sebagai contoh pelajaran untuk kamu, Pau nomor 3. Aku bukan bilang kalau kerja di company orang, perusahaan orang adalah sesuatu yang buruk, tidak. Tapi kalau kamu lakukan itu hanya demi duitnya, ya, kamu akan lihat sendiri nanti akan kayak apa. Makanya aku nggak pernah menyarankan orang ya, yang penting duitnya, yang penting duitnya. Oh tidak, aku bukan bilang duit nggak penting.
Tapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting sebagaimana kamu bisa berkembang bertumbuh di sana. Bekal ilmu yang kamu dapatkan dari sana tuh apa? Koneksi yang kamu temukan di sana siapa-siapa saja. Karena itu yang kamu akan bawa ke depan. Uang bisa diambil dari kamu kapan aja. Aku cerita ini lagi-lagi akan kena ke beberapa dari kamu. Ya, Pak nomor 3. Dan waktu itu, kemarin ini orang ini datang lagi, ya, minta pendapat. Apakah sebaiknya aku kontak lagi orang HRD pusat, mungkin dia punya bisa ngasih aku kerjaan meskipun nggak ditempatkan di sini gitu, mungkin di tempat-tempat lain, kota-kota lain. Ujung-ujungnya nggak diterima. Abis manis sepa dibuang ini orang. Gitu. Aku udah bilang ini ya gitu. Memang tidak adil ya seperti itu. Terus akhirnya bingung, pangling, efektif sebulan 2 bulan atau berapa aku nggak inget, itu harus sudah selesai, kan terminate ya, PHK. Dibilang posisinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Segampang itu kamu dilepeh. Makanya jangan bergantung uang sama orang. Kamu kalau kerja sama orang, kejar ilmunya, kejar pengalamannya, sampai suatu saat kamu bisa mungkin mulai menciptakan apa yang kamu pengen ciptakan sendiri. Gak semua orang punya kekuatan mentalnya untuk kesana. Kenapa? Karena dia gak nyaman hidup gak ada pemasukan bulanan. Padahal apa yang dia mau jalanin ini nih, si guru les yang tadi aku bilang, pemasukan bulanannya, bahkan kalau mau dihitung per bulannya, lebih gede nanti dari gajinya dia. Potensinya bisa dikembangin sampai kapanpun, sampai semaunya dia lah. Ibaratnya aku mau sehari murid cuma 3, sehari murid 5, mau 10, ya sekuat-kuatnya dia aja. Mau gimana? Ya rezekinya ya kan tergantung dari sana. Nanti orang udah tahu reputasi dia bagus, ya harga dia juga akan lebih ini lagi, premium lagi. Ya, dan mengembangkan apa yang kamu kembangkan itu. Kamu pakai hati kamu di situ, soul, jiwa kamu masukin di situ. Kamu nggak ngejar duit di situ. Malah duit datang sendiri. Nih, ini mindset yang banyak banget yang belum bisa ngeklik di sini. Karena takut nggak punya uang. Ya, nomor 3. Ujung-ujungnya tar nyusahin orang, ngutang sana sini, dan lain-lain. Kamu bukanlah orang-orang yang seperti ini pada intinya. Pak nomor 3, kalian ini orang-orang hebat. Malu sama diri kamu sendiri kalau kamu dalam hidup kamu gak bisa mencapai ini. Ini energi udah kebuka semua. Bahkan angka urut 8, 9, 10 di sini ada. Ini rezeki ini pentakel ya. Kalau gambar ketupat diamond ini ngomongin tentang rezeki. Potensi yang terhalang selama ini. Kamu mau semesta gerak untuk kamu. Kamu gerak lebih selaras sama diri. Jangan tipu diri kamu untuk terjebak di dalam ilusi dimana kalau dapat gaji bulanan itu kamu aman. Itu ilusi. Kapan aja itu bisa diambil dari kamu. Kamu nggak ada yang aman. Paham ya? Kalau kamu mau aman ya kamu bikin sendiri. Atau paling nggak mulai nyambi-nyambi gitu. Jadi kamu nggak bergantung sama siapa-siapa. Dan Paulo nomor 3 ini lagi-lagi ya adalah orang yang sangat mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bahkan. Ntar punya asisten, ntar punya admin, ntar punya ini gitu. Misalkan. Ya kamu ngasih makan keluarga orang. Bisa, Paulo nomor 3. Ya, jadi struggle kamu untuk ketidakyakinan sama diri ini, kamu saat ini lagi
ini bentrok nih gitu. Batin kamu tuh lagi memanggil-manggil kamu untuk, hey, ini loh yang kamu mau. Kenapa kamu nggak mau berani untuk mengambil kesempatan untuk ini? Kenapa kamu nggak mau kasih diri kamu chance untuk explore ini lebih dalam? Potensi kamu kepentok sama harus terima gaji bulanan. Padahal ini kamu bisa terima gaji harian kalau kamu mau. Ya. Dan kenapa aku tahu ya, karena aku juga dulu orang korporat. Sekarang aku full time seperti ini. Maksudnya ngejalanin apa yang aku jalanin ini setiap hari. Ya pemasukannya per hari. Lagi-lagi aku nggak bilang kerja korporat itu buruk, tidak. Tapi karena kalian adalah jiwa-jiwa yang seperti ini. Bos. Ya kamu bosnya. Gitu. Pemimpin ya, bukan bos. Beda ya, kalau bos itu cuman ngatur-ngatur doang. Tapi kalau pemimpin, dia bijaksana. Dia tahu bagaimana mengarahkan dan menjadi inspirasi. Oke, power nomor 3. Oke. Ya makanya nggak sedikit orang yang datang aku dari dunia korporat, maksudnya. Tapi ya gini ya, lagi-lagi semua ada waktunya, satu. Dan lagi-lagi nggak semua orang akhirnya berani untuk langkah seperti ini. Karena untuk benar-benar bisa muter seperti ini, butuh keyakinan yang luar biasa. Butuh kematangan spiritual yang untuk kamu keluar dari energi stuck ini. Makanya dengan bacaan ini, aku mau membantu kalian untuk punya perspektifnya. Supaya kamu nggak nyangkut terus. Potensi kamu nggak kebuka. Jadi ini murni adalah bagaimana hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Kamu maunya gimana, happy-nya gimana, nggak happy-nya gimana. Jangan mikirin duitnya doang. Kamu kalau ngejalanin sesuatu yang kamu bener-bener pakai hati, kamu happy, kamu lihat uang ikut sama kamu di situ. Kamu tumbuhin itu pelan-pelan. Nggak mungkin nggak cukup kebutuhan kamu, mau berapapun cicilan kamu dan lain-lain, bisa kalau kamu yakin. Kenapa? Tuhan semesta tahu kamu perlu duit berapa. Kamu gak usah pakai ngomong, udah tahu. Ya, power nomor 3. Aku doa sebentar. Oke. Ya, dan bagi kalian yang nyangkut bertahun-tahun, mungkin belum bisa memulai apapun, ya, mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, beberapa dari kamu ada yang sampai tahunan soalnya nih. Ya, karena energi pentakel itu energinya lama ya, geraknya. Mulai ambil langkah. Mulai gerak. Kalau kamu mau semesta ikut gerak sama kamu. Ya. Jangan diem aja, ntar pelarian ngelakuin hal-hal yang tidak kurang berfaedah lah. Ya, gitu. Maksudnya bukan gak berfaedah, cuman ada yang lebih kamu harus prioritaskan. Ya, River Woman. Di sini ada kartu River Woman, power nomor 3. Ya, ini apa? Ini dia kerjanya di sungai. Tapi ketika dia melakukan pekerjaan dia di sungai, dia merem. Yang artinya apa? Dia bisa mengerjakan pekerjaan dia dengan intuisi. Berarti intuisi kamu akan bermain mengarahkan kamu ke pekerjaan yang tepat. Skill yang apa, kamu mau memakai, ngelakuin apa, menabur benih apa gitu loh, seperti itu. Tujuan dari terhubungnya kamu dengan diri, dengan batin, untuk kamu ketemu sama intuisinya apa yang kamu mau bawa di kendi ini. Ya, power nomor 3. Di sini kita ada darkness ya. Beberapa dari kamu kejebak di dalam kegelapan ini, bingung. Mau kemana bingung, ada yang sampai nangis, ada yang sampai depresi. Bingung. Jangan dibawa bingung. Dibawa ini, semangat dalam diri, inspirasi. Minta petunjuk lagi, bawa dalam doa lagi. Menunggu kamu tuh udah. Ya, ada orang yang ya mengalir, mungkin belum rezekinya, mungkin belum waktunya. Oke. Tapi kalau kamu mengalir tanpa pembenahan,
itu bukan mengalir, itu ilusi mengalir. Waktu tidak akan bergerak untuk kamu. Kamu akan selamanya terjebak dalam kegelapan ini. Ya, jadi pahami definisi mengalir yang lebih bijaksana. Mengalir itu adalah mengalir dengan hasil, bukan mengalir dengan upaya. Kalau upaya itu wajib. Ya, power nomor 3. Hasil yang mengalir, maksudnya kayak oke, kita jualan apa? Kita upaya, ya nanti hasil jualannya mau seberapa, ya kita ngalir aja dikasih rezekinya berapa di hari itu. Yang penting upayanya wajib. Ya, nih warrior woman, nih kalian itu orang-orang kuat. Nih kalau kamu ketemu nih potensi tertinggi kamu, kalian bijaksana, kalian kuat, kalian bukan orang yang gampang stres, mudah stres. Mental kamu strong, positif. Bisa jadi pemimpin yang baik. Banyak orang yang akan banyak bertanya sama kamu, gimana kak caranya buat ini, minta saran, minta ini. Ini kamu. Orang-orang kuat luar biasa. Kenapa pesan ini tegas ke kamu, power nomor 3? Karena aku tahu kamu orang-orang kuat. Orang-orang kuat yang gak bisa dilembekin. Ya, gitu. Kita sama-sama orang kuat, power nomor 3. Mungkin kamu lebih kuat lagi dari aku. Temukan kekuatan kamu di sini. Kalau aku bisa, kamu pasti bisa. Power 3. Ya, di sini kita ada shift. Kamu akan melihat hidup kamu bergeser besar. The shift ini seperti aku ngeliat ada retakan. Kayak gimana sih kalau gempa bumi, tiba-tiba tanah tuh retak kebelah gitu ya. Nah itu yang aku lihat. Perubahan kamu sedahsyat itu. Transisi kamu sehebat itu. Dan dia di sini kayak lagi mandi gitu ya. Di sini dengan airnya ini maksudnya apa? Ini pembersihan kamu. Ini apa ya? Apapun yang ngeblok kreativitas kamu, ngeblok rezeki kamu, apapun itu akan hilang. Kebuang sama air ini. Kamu jadi baru lagi, kamu jadi fresh lagi. Masuklah itu ide-ide fresh, ide-ide baru. Mulai nulis-nulis lagi, mulai apa, planning-planning lagi, kamu maunya gimana. Ketika energi kamu mulai bergerak, shifting, berubah, energi di luaran kamu akan ikut shift sama kamu. Perubahan ini akan sifatnya efek domino, tapi dari dalam keluar. Makanya retakan tanah itu kan jadi kebuka dalam gitu kan. Nah itu dari dalam energinya keluar sampai retak gitu. Gempa bumi kan energi dari dalam. Itu gebrakan yang kamu bisa lakukan dalam hidup, power nomor 3. Potensi kamu tuh bisa sampai ngebelah tanah kayak gitu. Sukses kamu sampai bisa begitu. Ya, dahsyat efeknya. Ayo, mulai pelan-pelan. Ya, jangan sampai healing kamu malah nambah stres kamu ya, jangan. Tapi tetap upaya wajib seperti aku bilang. Jangan kamu gak mau upaya, karena kalau aku upaya nanti aku stres. Ya, mau gimana? Cari cara supaya kamu upaya tanpa stres. Berarti beresin dulu stresnya. Stres kamu tuh bukan karena dari effort kamu, bukan dari upaya kamu, bukan. Dari ketidakyakinan kamu sama diri kamu sendiri. Itu sumber stres kamu di situ, power nomor 3. Berarti kan ini mau gak mau kesadaran spiritual lagi. Tumbuhkan keyakinan kamu lagi. Bawa dalam doa kamu lagi. Stres kamu berkurang. Ya, baru upaya kamu bisa meningkat. Apapun yang kamu mau upayakan untuk diri kamu. Secara fisik, secara materi, secara apa, ada di sini. Beberapa dari kamu soalnya ada yang akan upgrade secara fisik juga ya. Aku ngeliat fisik kamu jadi jauh lebih strong. Entah kamu mungkin jadi olahraga, mungkin kamu jadi sehat secara jasmani juga. Jadi seorang pemimpin yang kuat secara fisik, secara mental, secara spiritual, ini kamu. Ini orang power nomor 3 ini jiwa-jiwa yang seperti ini. Oke, power nomor 3. Semangat, sayang banget ini kalau nggak nyampe potensinya. Ya, kalian ini rezekinya besar sekali yang aku lihat. Oke. Itu saja petunjuk, semoga bermanfaat dan resonate. Maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih bagi yang sudah menonton ini. Oh ya, sebelum itu maaf aku kelupaan, di sini ada energi zodiak yang belum aku sebutkan. Ya, yang ini bisa kamu ya petunjuknya, atau bisa mungkin orang yang berperan dalam perjalanan ini. Tapi ini mostly kamu sih. Kalau nggak disebutin jangan khawatir.
ya. Virgo kenceng banget di power nomor 3, ya. Taurus, Capricorn juga ada. Aquarius di sini dengan The Star ya, ada juga sangat strong, ya. Sama fixed signs berarti ada Leo, ada Scorpio tambahannya, ya, dan Gemini juga ada di power nomor 3. Itu zodiak-zodiaknya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat. Dan jika kalian ingin terpanggil untuk subscribe, like channel aku, videoku, silakan. Bagi yang sudah, makasih banyak atas dukungannya. Kolom komentar terbuka untuk kamu semua. Kamu mau ketik situ, silakan. Ketik apapun, mungkin bisa bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. Dan jika kalian terpanggil untuk sesi personal reading konsultasi healing dengan aku, bisa kontak aku di nomor WA yang sudah aku cantumkan di kolom deskripsi video di bawah ini, atau bisa kontak aku via DM Instagram juga boleh, namanya sama Win Healing juga. Kalau kalian mau tanya-tanya, jangan malu-malu, biasanya aku langsung kirimkan katalognya untuk kalian bisa baca-baca, pelajari terlebih dulu syarat ketentuannya bagaimana. Dan ya, beberapa bulan belakangan ini aku udah buka 2 sesi khusus. Ya, yang pertama ini adalah sesi spiritual coaching atau spiritual learning. Ini by request dari orang-orang, ada banyak yang datang ke aku memang untuk belajar, untuk pemahaman, ya. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan tentang spiritualitas diri yang kamu masih bingung, ya, karena kamu lagi dalam perjalanan kebangkitan spiritual. Mungkin itu tujuan aku membuka sesi ini. Jika tertarik silakan. Lalu yang yang kedua adalah tarot coaching atau tarot learning. Ini khusus bagi mereka yang benar-benar emang mau benar-benar serius memakai kartu tarot sebagai media spiritual. Di sini aku akan bagi segala ilmu untuk ininya, ya. Pembelajaran tarot ya, secara energi pembenahannya bagaimana, tata caranya, ada tata keramanya, ya, seperti itu dalam hal-hal seperti ini juga, etika. Ya, intinya yang tertarik saja. Intinya apapun yang ada di sini tersedia, berlaku bagi apapun, siapapun, dimanapun kamu. Aku tidak membeda-bedakan, kita semua sama, kita semua makhluk Tuhan semesta. Tidak akan ada penghakiman atas situasi kamu sama sekali. Justru aku ada di sini untuk membantu jika memang hanya diperlukan saja. Apapun situasinya pasti akan ada petunjuknya. Dan tentunya privasi juga sangat aman dan terjaga. Terima kasih banyak, power nomor 3, atas segala bentuk dukungan dan doanya sampai selama ini. Aku juga pasti akan selalu bantu kamu dengan doa dari jauh. Ya, untuk segala yang terbaik, sehat, sukses, bahagia selalu, dan good luck dalam perjalanannya ke depan. Semoga kita ketemu lagi di reading aku yang berikutnya. Thank you so much, take care and have a nice day. Power nomor 3, bye-bye, see you.